Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita belajar tema yang ketiga, subtema yang ketiga dengan pokok bahasan pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pada kesempatan kali ini hanya ada 3 muatan pelajaran, yakni mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kemudian muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan yang terakhir muatan pelajaran seni, budaya, dan keterampilan. Anak-anakku semuanya, kita sudah mengetahui bahwasanya negara kita itu negara yang kaya raya. Tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga kaya akan keberagaman budayanya. Sungguh, keragaman budaya itu akan mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Dengan keberagaman juga dapat menumbuhkan rasa toleransi agar lingkungan di sekitar kita menjadi lingkungan yang aman, lingkungan yang damai, dan lingkungan yang nyaman. Jika tersebut kita lakukan, maka tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi pertengkaran dan keretakan di antara warga masyarakat. Jadi anak-anakku semuanya, di antara manfaat dari keberagaman sebagaimana yang tertera di slide di hadapan antum, bahwasannya dengan keberagaman itu akan memperkaya suatu bangsa, memperkaya khasanah kebudayaan dan sosial dari suatu bangsa. Kemudian dengan keberagaman ini juga menjadi identitas, ciri khas suatu bangsa. Kemudian dengan keberagaman juga akan mempererat persatuan dan kesatuan, mempererat tali persaudaraan. Dan yang terakhir, dengan keberagaman itu merupakan modal yang besar untuk melaksanakan pembangunan suatu bangsa. Baik anak-anak semuanya, bahwasanya negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, itu memiliki keragaman dalam kehidupan masyarakatnya. Keberagaman ini timbul karena banyaknya perbedaan seperti suku bangsa, agama, budaya, dan lain sebagainya. Di antara bentuk keberagaman yang ada di negara kita tercinta ini adalah keberagaman wilayah dan lingkungan. Kemudian keberagaman suku bangsa dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras dan bahasanya, dan yang lain sebagainya. Jadi anak-anak semuanya, tadi dikatakan bahwasanya keberagaman itu di antara manfaatnya adalah sebagai modal pembangunan negara kita. Hal ini bisa kita lihat dari
pariwisata di Indonesia. Tidak hanya menarik wisatawan Nusantara, tetapi juga dipromosikan, dipublikasikan secara luas supaya menarik dari wisatawan mancanegara. Dengan ikon pariwisata yang berbagai macam terdapat di negara kita, maka hal ini akan mendorong pada perluasan lapangan kerja, khususnya di bidang pariwisata. Dan dampak selanjutnya tentu dengan berkembangnya industri pariwisata di Indonesia, otomatis akan meningkatkan pendapatan negara. Ya, di antara pendapatan negara yang bisa diperoleh dengan memaksimalkan potensi pariwisata di Indonesia, yakni pendapatan dari bidang pariwisata. Hal ini akan lebih mengembangkan pada sektor pembangunan negara. Baik anak-anakku semuanya, kita bisa melihat tentang keberagaman sosial budaya yang ada di masyarakat kita. Tidak perlu yang jauh, yang ada di dekat kita. Ya, misalkan di pasar. Coba perhatikan ada peta tentang bentuk keberagaman yang ada di masyarakat kita. Ya, contoh yang pertama adalah di pasar. Ada apa di pasar? Tentu di sana ada transaksi jual beli. Ada beberapa orang yang melakukan kegiatannya masing-masing. Dia sebagai penjual, sebagai pembeli, tidak hanya penjual dan pembeli, mungkin ada tengkulak, ada kuli panggul, ada tukang parkir, dan sebagainya. Dari latar belakang yang berbeda-beda, kemudian dengan motif yang berbeda, maka mereka disatukan dalam satu lingkungan masyarakat, yakni di pasar. Terjadi kerjasama yang baik di antara mereka dan semuanya mendapatkan keuntungannya masing-masing. Kemudian peta di sebelah kanannya adalah kegiatan bersih desa. Bersih desa yang dimaksud adalah gotong royong yang ada di lingkungan desa. Ya, di sana terjadi kerjasama walaupun dilatar belakangi keberagaman yang ada di masyarakat, baik itu dari warga yang berasal dari suku bangsa yang bermacam-macam, ya, kemudian agama yang berbeda, kemudian latar belakang ekonomi yang mungkin berbeda. Mohon maaf, ada yang kaya, ada yang kurang kaya, kemudian juga profesi yang berbeda-beda. Namun karena mereka dihadapkan pada kebutuhan bersama untuk melakukan bersih lingkungan secara bersama-sama, maka di sana terjadi kerjasama yang baik untuk kesejahteraan, keuntungan bersama. Ya, demikian ya contoh yang paling dekat tentang keberagaman
yang ada di masyarakat kita. Kita masuk pada makan pelajaran seni budaya dan prakarya. Ya, di antara bentuk seni rupa daerah, ya, khususnya seni kriya adalah seni batik. Ya. Seni batik ini adalah karya seni kriya yang pekerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Ya, di negara kita ada berbagai macam dan itu dipengaruhi pada daerah asalnya. Ya, berbagai macam batik. Ya, sebenarnya cara dan teknik pembuatan batik itu memiliki kesamaan yang hampir sama di seluruh wilayah Indonesia. Namun ada sedikit perbedaan, yakni tentang penggunaan warna serta motif batiknya. Sehingga nanti akan ada ciri khas pada masing-masing batik yang berasal dari daerah yang berbeda. Seperti di Solo itu ada motif batik Parangkusumo, sedangkan di Pekalongan ada motif khusus ya biasanya dikatakan sebagai motif batik Pekalongan. Kalau di Cirebon itu motif batik Megomendung, ya. Sedangkan kalau di Yogyakarta ada motif ceplok dan lain sebagainya. Di daerah lain juga memiliki ciri khas tertentu. Anak-anak sekalian, tentu kita tahu apa itu batik. Ya, tentu itu berkenaan dengan pakaian. Kita pernah memakai di antara pakaian kita yang berjenis pakaian batik. Nah, sebenarnya seni batik itu apa toh? Ya, seni batik adalah melukis di atas kain dengan menggunakan cairan malam dan menggunakan alat lukis yang namanya canting. Ya, jadi dikatakan banyak daerah di negara kita itu punya ciri khas batik. Ya, punya ciri khas batik. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk membatik, ya perlu kalian ketahui, ya batik itu membutuhkan alat dan bahan, ya tentu tempat yang digunakan untuk melukis, yakni kain mori, ya kain putih polos, ya yang biasanya berjenis mori. Ya. Kemudian bahan utama yang lain adalah malam atau lilin atau parafin. Kemudian ada alat lukisnya tadi namanya canting. Kemudian ada kompor sebagai pemanas. Ya, selanjutnya yang penting juga adalah pola dari membatik tersebut. Kemudian anak-anak dalam membatik itu ada beberapa teknik yang digunakan. Ya, kalau dibagi itu ada 3 teknik membatik. Ada teknik tulis, ya, jadi batik tersebut memang ditulis dengan keterampilan tangan oleh seniman batik. Ya, yang tadi dikatakan alat lukisnya namanya canting. Ya. Dan ini juga ada alat untuk membuat motif atau
mewarnai motif. Kemudian yang kedua adalah teknik cap. Jadi dalam teknik cap itu menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Sedangkan yang ketiga adalah teknik cetak atau teknik sablon. Tentu ini sudah menggunakan alat atau mesin ya, perkakas untuk mencetak motif batik. Ya. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk lebih memahami pelajaran kita, silakan kalian mengerjakan latihan yang ada di buku paket tema 3 halaman 105 sampai dengan halaman 109. Baik, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.